Sudah, Bu. Oke. Nah, kita hari ini kepada pertemuan ketiga di bab 2 ini, gitu ya. Nah, kita kilas balik materi sebelumnya sebentar. Bab 2 ini kan kemarin kita membahas tentang norma ya. Norma kemarin jenisnya ada 4 ya, jenis-jenis norma. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Selanjutnya, untuk hukum di Indonesia, seperti yang dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum, yang mana mempunyai unsur-unsur negara hukum, supremacy of law, equality before of law, dan human rights. Kemudian setelah itu ada hukum di Indonesia, yaitu hukum jenisnya ada hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian sistem peradilannya ada sistem peradilan umum, sistem peradilan militer, sistem peradilan agama, dan sistem peradilan tata usaha negara. Itu kemudian kemarin sudah ada tugas ini ya. Tabel tentang pelanggaran norma hukum. Jadi beberapa siswa ada yang belum mengirimkan jawabannya ke Budia. Silakan untuk bisa mengirimkan hasil pekerjaan minggu kemarin ya. Nanti bisa dikumpulkan via WA. Untuk selanjutnya adalah pertemuan ketiga. Jadi PPKN itu materinya satu babnya itu sedikit kayak gitu ya. Jadi paling habis di pertemuan ketiga. Nah, sebenarnya harusnya ini sudah ulangan minggu depan, tapi karena minggu depan PTS, sekalian saja langsung PTS begitu ya. Oke, hari ini kita ke pertemuan ketiga melanjutkan, yaitu berperilaku sesuai dengan norma. Gitu ya, berperilaku sesuai dengan norma, yaitu sebagai bagian dari masyarakat, kita wajib mematuhi peraturan atau norma. Jadi, untuk mematuhi peraturan atau norma, kita harus membiasakan diri dan mematuhi peraturan dari sekarang. Jadi, kalau kamu mau jadi orang yang mematuhi norma, itu harus dibiasakan kayak gitu. Contohnya, norma agama, kamu mau mematuhi aturan sholat 5 waktu kayak gitu ya. Kalau kamu dari kecil tidak dibiasakan, begitu ya, tidak dibiasakan untuk sholat, itu akan susah ketika sholat secara kemauannya sendiri gitu ya. Jadi dia punya temen dulu pas kuliah itu, dia orang Islam kayak gitu ya. Banyak sih orang Islam yang tidak sholat kan banyak. Dia kan berarti tidak mematuhi norma agama ya. Jadi melanggar norma agama, tidak sholat kayak gitu. Nah, kenapa dia bisa tidak sholat? Karena dia tidak biasa ketika mendengar adzan itu langsung sholat. Tidak biasa bangun subuh sholat. Tidak biasa ketika azan maghrib dan isya sholat gitu. Jadi beberapa memang harus dibiasakan dari kita kecil. Nah, mumpung kalian masih anak-anak remaja kayak gitu ya, dibiasakan hal-hal yang baik-baik untuk bisa mematuhi norma yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan sikap. Mematuhi norma itu harus mengembangkan sikap satu, budaya malu. Malu jika kamu berbuat salah. Kalau kamu tidak malu, otomatis kalau melanggar norma biasa aja ya gitu. Misalkan ya, yang biasa terlambat masuk kelas gitu ya, tidak malu kayak gitu, tidak malu ya sudah besok terlambat lagi kayak gitu. Tapi kalau kamu yang jarang terlambat, sekali terlambat mesti malu. Atau misalkan kamu melanggar lalu lintas, tidak pernah melanggar, sekalinya melanggar itu mesti malu gitu ya. Jadi harus dibiasakan untuk memiliki budaya malu. Malu jika kamu salah. Kalau kamu malu jika salah, otomatis berusaha untuk tidak salah gitu ya. Yang kedua adalah budaya tertib, yaitu tertib dalam masyarakat. Contohnya, kamu antri gitu ya. Budia sering tuh kalau misalkan bayar di Alfamaret atau di Indomaret, kadang ya
Harusnya antri, orang di belakangnya Budia langsung nyerobot. Saya langsung naruh di kasir gitu. Padahal Budia sudah antri di depannya, di belakangnya orang yang sudah mau selesai lah. Kok dari belakang diserobot gitu ya. Itu untungnya Budia nggak marah ya. Maksudnya Budia susah untuk, karena nggak kenal ya, mau marah itu ya udah enak. Kalau misalkan kamu coba posisinya kalau kamu yang diserobot kayak gitu, kadang nggak enak ya, udah antri lama-lama, belakangannya robot kayak gitu. Itu namanya sebenarnya melanggar norma ya, tidak sopan, melanggar norma kesopanan juga. Kemudian budaya tertibnya tidak ada. Jadi kita harus membiasakan tertib. Misalkan ada antri, bayar kasir, yuk urut, gantian gitu, jangan asal nyerobot. Kemudian yang ketiga adalah budaya bersih. Bersih di sini maksudnya bukan hanya bersih tempat tinggal ya, tapi bersih dalam artian jujur dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya, kamu bersih dalam mengerjakan soal ulangan, berarti bersih, jujur, tidak tanya teman, tidak tanya buku, tidak tanya Google. Biasanya kamu ulangan itu ya, banyak yang sukanya searching Google, copy paste dari brandly.com. Budia tahu, kadang itu kalian karena di rumah ya tidak tahu, pegang HP, nggak ada yang ngawasin, mungkin kalau dalam dirinya sendiri tidak malu ya, dan dalam dirinya sendiri tidak menerapkan budaya bersih, tidak jujur, otomatis itu akan melanggar. Kamu akan dengan gampang searching di Google contoh misalkan bunyi Undang-Undang Dasar pasal 1 gitu ya. Tinggal searching, padahal sebelumnya sudah dikasih kisi-kisi untuk belajar, tetapi kemudian malah searching copy paste gitu ya. Itu tidak memiliki budaya malu atau bersih. Jadi untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma, kita harus mengembangkan sikap-sikap ini. Budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Selanjutnya adalah faktor kesadaran terhadap kepatuhan norma. Kita bisa sadar terhadap kepatuhan norma berasal dari faktor pribadi. Kalau kamunya mau, kayak gitu ya. Kalau kamunya mau menaati norma, otomatis kamu akan menaati norma tersebut. Tetapi kalau kamu tidak mau, gitu ya. Misalkan mau berangkat pagi sekolah biar tidak terlambat, atau yang sekarang lah banyak sekali yang terlambat masuk Zoom karena habis subuh tidur lagi ya, bangunnya jam 8 padahal sekolah jam 7. Itu sudah dibilangin orang tua masih aja jam 8 bangunnya. Sudah didatengin gurunya, dibilangin gurunya, masih saja bangun jam 8. Kenapa? Karena faktor kesadarannya dari pribadi tidak ada. Kamu harusnya sekolah jam 7, tetapi bangun jam 8. Ada nggak ya nih kelas 7C yang sering kayak gitu? Jam pertama masuknya terlambat, terus ternyata habis subuh tidur lagi, jam 8 baru bangun. Ada yang begitu? Semoga tidak ada ya. Jadi kalau kamunya tidak mau, itu akan susah, gitu ya. Jadi ada faktor kesadaran terhadap kepatuhan norma. Yang pertama faktor dari pribadi kamu sendiri, dan yang kedua dari faktor lingkungan, keluarga, masyarakat atau lingkungan dan lain sebagainya. Jadi biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan di masyarakat atau pelaku-pelaku kejahatan kayak gitu lingkungannya kurang mendukung. Contohnya pencuri ya, contohnya mencuri. Kenapa beliau mencuri? Mungkin karena lingkungan keluarganya itu butuh ekonomi, kekurangan ekonomi. Jadi dia mencuri. Atau lingkungan masyarakatnya, satu kelompok masyarakat itu gengnya banyak geng pencopet kayak yang di film Preman Pensiun itu kan lingkungannya ya. Jadi banyak satu lingkungan itu yang pencopet kayak gitu. Jadi ikut kayak gitu ya. Atau lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolahnya ada yang anaknya itu
dari lingkungan yang keras-keras. Contohnya, Budia punya teman. Ngajarnya di bawah, di SMP bawah, di daerah kota. SMP-nya Budia tidak sebutkan, tapi di kota. Nah, di daerah kota itu kan anaknya dari pesisir ya biasanya ya, pesisir Semarang itu. Nah, pesisir Semarang itu kan orangnya keras-keras. Karena dia di pantai, orangnya keras, ngomongnya kasar kadang. Nah, temannya Budi ya, itu masa sama anaknya tuh kurang sopan. Jadi, misalkan lagi pelajaran ya, kakinya naik ke meja, wes. Kakinya naik ke meja, dibilangin enggak mau. Akhirnya sama sama temannya Bude itu di video, mau dikirimkan ke kepala sekolahnya. Biar tahu kalau muridnya ada yang begini gitu buat laporan. Lah kok anaknya malah tahu kalau dia lagi di video atau di foto. Terus sama temannya Budia sama gurunya tuh gini. Weh, balikin enggak, kayak gitu. Weh, balikin enggak, maksudnya ngancem kayak gitu ya, ngancem sama gurunya. Jadi itu lingkungannya ya, lingkungan masyarakatnya kurang baik, kemudian di sekolah juga kurang baik kayak gitu, anak-anaknya kurang baik. Jadi kepatuhan terhadap norma itu dipengaruhi oleh dua, dari kamu dan dari lingkungan. Kalau lingkungan yang kurang baik, otomatis susah untuk mematuhi norma. Misalkan kamu di rumah apa ya yang jarang dilakukan kayak gitu, terus nanti kaget ke lingkungan yang sering banget melakukan kayak gitu. Contohnya Budia dulu di rumah itu jarang jamaah sholat gitu ya. Terus pas KKN itu lingkungannya hampir semuanya jamaah sholat di musola. Jadi Budia kaget. Gitu. Nah ternyata itu menumbuhkan kesadaran terhadap kepatuhan norma. Oh iya ya, seharusnya kalau memang ada keluarga atau banyak orang, mending jamaah kayak gitu. Jadi punya kesadaran terhadap kepatuhan norma. Itu, waktunya sudah. Kemudian selanjutnya adalah contoh sikap mematuhi norma. Oke, kita isi bersama. Di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya ya, oke, Budia bisa diberi contoh. Di lingkungan keluarga, sikap yang mematuhi norma apa ya? Kita isi bareng-bareng. Apa? Ada yang mau usul? Peraturan yang ada di keluarga. Apa contohnya peraturannya di rumah? Contohnya tidak tidak membantah terhadap orang tua. Ya, oke, pintar. Tidak membantah perkataan orang tua. Ada yang sering? Ada yang sering? Budia dulu pas SMP sering loh bantah-bantah orang tua. Bentak lagi. Terus dimarahin. Wah, sekarang sudah berani bentak kayak gitu. Terus akhirnya habis di situ nggak pernah bentak lagi, dimarahin, takut. Gitu ya. Ada lagi? Ada yang usul lagi? Contoh sikap mematuhi norma di lingkungan keluarga. Membantu orang tua. Oke, membantu orang tua. Dah, 2 aja nggak apa-apa. Di sekolah. Contoh sikap mematuhi norma. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Apa tadi? Memakai seragam lengkap. Menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah. Oke, lanjut. Di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Mengikuti ronda malam sesuai jadwal. Oke, kamu ikut ronda? Enggak. Mengikuti ronda malam sesuai jadwal. Ada lagi? Kalau ada orang menginap, kalau ada tamu, orang menginap, itu harus apa?
Lapor kepada RT. Ya, lapor kepada kepada RT jika ada tamu yang menginap, gitu ya. Kadang ada tulisan, kamu wajib lapor 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, tergantung peraturannya. Gitu ya. Oke, lanjut yang di bangsa dan negara. Bu, itu tulisannya tamu yang menginap. Oh, tamu. Oh iya, sorry. Menginap. Oke. Bangsa dan negara, di lingkungan bangsa negara apa? membayar pajak, Oke, pintar. Membayar pajak. Lagi? Apa lagi? Menaati undang-undang. Menaati undang-undang. Menaati undang-undang. Kalau ada larangan untuk mencuri ditaati ya, larangan untuk membunuh itu ditaati. Gitu ya. Ini adalah contoh sikap mematuhi norma. Jadi diterapkan misalkan peraturan di keluargamu harus mandi jam 5 sudah harus mandi, yo mandi jam 5 kayak gitu. Kadang Buddha itu di rumah aturannya kalau makan malam harus makan bersama dan tidak ada yang pegang HP. Itu peraturan makan malam. Jadi bersama, tidak nyetel televisi, tidak nyetel HP, tidak pegang HP, itu peraturan. Jadi harus ditaati. Terus mandi, atau setiap pagi harus sarapan. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Kalau enggak sarapan nanti dimarahin. Atau lagi Budia banyak peraturan di rumah ya. Harus minum air putih banyak. Jadi kalau habis sarapan belum minum air putih, kadang dikejar sama ibu, minum dulu kayak gitu. Karena dibiasakan untuk bisa minum air putih yang banyak. Jadi kalau ada peraturan di rumah dipatuhi kayak gitu. Misalkan kamu jadwalnya tugasnya menyapu, berarti ya menyapu kayak gitu ya. Itu adalah sikap mematuhi norma. Lanjut. Saranmu untuk diri sendiri atau orang yang tidak mematuhi norma? Sarannya kamu apa? Apa ya? di kemudian waktu harus menaati norma, tidak Harus menaati norma. Di lain waktu. Terus? mengingatkan Mengingatkan teman yang orang yang tidak mematuhi norma atau Yang melanggar norma. tidak mematuhi norma. Terus membiasakan diri untuk mematuhi norma. Ada satu lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada ini saja nggak apa-apa. Itu ya, jadi apa? Ada. Apa? Menegur teman yang tidak mematuhi teman yang tidak mematuhi norma. Coba biasanya kalau temanmu ada yang salah, kita mau menegur itu ndak enak, apalagi perempuan. Gimana caranya kamu menegur temanmu biar temanmu tidak marah? Soalnya Budia sering dapat curhat dari kakak kelasmu pas masuk itu. Misalkan, Bu aku kemarin ngingetin Mbak ini suruh pakai rok kalau jalan keluar kayak gitu. Tapi malah marah diingetin kayak gitu. Nah, menurutmu gimana caranya untuk menegur atau mengingatkan temanmu biar tidak marah? Gimana caranya? dengan baik-baik, dengan kata-kata yang bagus. Gitu ya. Jadi
kita sebagai warga masyarakat yang baik juga harus mengingatkan, atau di lingkungan masyarakat juga misalkan ada tamu yang tidak lapor ya, sudah berapa minggu di situ terus ternyata nggak lapor, atau orang asing di situ, warga baru di situ ternyata tidak lapor Pak RT, Pak RW kayak gitu. Kamu mengingatkan ke Pak RT-nya, Pak itu ada orang di sana, sudah lapor belum, kayak gitu ya. Bisa jadi orang-orang yang begitu itu ternyata adalah penjahat, kayak gitu. Kita bukannya suuzon, tapi banyak sekali orang-orang yang itulah gunanya lapor, kayak gitu ya. Takutnya ketika ada orang tamu itu adalah orang kurang baik, atau ternyata sindikat teroris atau apa, kayak gitu. Makanya itu gunanya untuk lapor di masyarakat. Gitu ya. Itu saja, ada yang ditanyakan sampai sini dari materi yang kemarin-kemarin. Tadi Nisa tanya contoh tadi, kalau yang dengar ya. Kalau ada pelanggaran norma, korupsi oleh mantan ketua DPR, masuknya kemana, kayak gitu ya. Kalau itu tadi masuknya ke peradilan umum. Kenapa? Karena kalau sudah bukan anggota DPR itu tidak masuk ke orang pemerintahan, gitu ya. Jadi kalau masih ketua DPR itu masuknya ke peradilan umum, tapi kalau sudah tidak itu tidak. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, silahkan bisa melakukan pembelajaran mandiri, mengulas materi dari bab 1 sampai bab 2. Jika ada yang kurang jelas, bisa Japri Budia untuk ditanyakan. Begitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, Budia akhiri. Semangat untuk belajarnya, minggu depan sudah PTS. Belajar dengan rajin, yang penting mengerjakan dengan jujur. Itu ya. Itu saja dari Budia. Terima kasih. Tanya. Ya. Pembelajaran mandirinya yang mana? Membaca, mengulas materi.